Bahrain ajar Arab Saudi dengan 3-2. Efeknya ke Indonesia, makin dekat ke Piala Dunia. Kabar gembira bagi timnas Indonesia. Arab Saudi digulung Bahrain dengan skor tipis. Tim berjuluk Green Falcons itu pun harus merasakan jadi juru kunci di grup. Setelah kalah 0-2 dari timnas Indonesia di matchday ke-6 grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 19 November 2024 lalu, Arab Saudi kini kembali tumbang saat meladeni perlawanan Bahrain. Arab Saudi yang tampil dengan kekuatan penuh di luar dugaan terjungkan dengan skor tipis 3-2 di tangan Bahrain dalam duel yang berlangsung di Jaber International Stadium, Senin, 23 Desember 2024, WIB. Pada laga tersebut, Arab Saudi bahkan sempat tertinggal 3-0 lewat gol-gol yang dilesakkan Mahdi Abdul Jabbar pada menit ke-18. Mahdi Faisal Ibrahim Al-Humaidan pada menit ke-38 dan Mohamed Marhun pada menit 66. Namun, Arab Saudi bisa memperkecil kedudukan lewat gol yang dicetak Musa Fahad Al-Juwai di menit 73 dan Saleh Khalid Muhammad Al-Shehri pada menit ke-86. Atas hasil ini, timnas Arab Saudi terbenam di dasar klasemen. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kemenangan Bahrain atas Arab Saudi menguntungkan timnas Indonesia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sekadar diketahui, timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Hasil memalukan ini disinyalir akan memengaruhi mental Arab Saudi saat menjamu Cina di matchday ke-7 grup C, Kamis 20 Maret 2025 mendatang. Jika mental pemain Arab Saudi masih terpengaruh akibat kekalahan dari Bahrain, bukan tidak mungkin mereka kembali gagal meraih kemenangan saat menghadapi Cina. Jika Arab Saudi tersandung melawan Cina, peluang timnas Indonesia untuk menyalip posisi mereka di klasemen terbuka. Dengan catatan, Indonesia harus meraih kemenangan atas Australia. Di lain sisi, Arab Saudi sendiri tak pernah menang sejak pecat Roberto Mancini. Roberto Mancini hanya mendapat kesempatan memimpin skuad Green Falcons, julukan timnas Arab Saudi, dalam 18 pertandingan. Selama 18 pertandingan itu, pelatih yang membawa timnas Italia juara Piala Eropa 2020 itu hanya mengemas 7 menang, 5 imbang, dan 6 kalah. Apakah hal ini bisa menjadi pelajaran bagi PSSI yang didesak segelintir netizen untuk memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia usai gagal membawa timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024? Ya, menurut gue sih udah cukup sih kalau gue pikir ya. Karena STY ini termasuk pelatih asing yang paling lama ya setelah Peterwit. Iya, betul. Jadi ya ketika itu Peterwit juga fail juga setelah sukses bawa Thailand juara. Apa di terus SEA Games cuma ya, berakhir sebagai runner up. Terus dia dikontrak ke kita gitu ya. Nggak hasil juga. Dan sekarang juga dengan CV-nya luar biasa ketika itu bisa membawa Korea mengalahkan. Bahrain kirim sinyal bahaya buat timnas Indonesia. Iya, sinyal bahaya itu adalah Bahrain menggila di turnamen Piala Teluk atau Piala AFF-nya negara Arab. Ya, Bahrain udah main 2 kali dan dua-duanya menang loh. Menangnya lawan Arab Saudi sama Irak. Lawan Arab Saudi, Bahrain menang 3-2. Lawan Irak, Bahrain menang 2-0. Karena menang itu, pelatih Bahrain Dragan Talajic itu kirim peringatan buat timnas Indonesia. Mereka merasa karena mereka mampu mengalahkan Arab Saudi dan juga Irak, 2 negara kuat di Asia, maka mereka yakin akan mengalahkan Indonesia di GBK pertemuan kedua Maret 2025 nanti. Ini bisa jadi evaluasi sih buat timnas Shin Tae-yong buat berhati-hati ketika nanti ketemu Bahrain dan bisa dipersiapkan dari sekarang. Tapi bisa juga kita nggak usah terlalu khawatir. Kenapa? Tapi kita juga nggak perlu terlalu khawatir sih. Karena di Piala AFF-nya negara Asia Barat ini, ya biasanya negara-negara kuat seperti Arab Saudi dan Irak itu nggak terlalu serius sih. Karena kan Piala AFF, di mana-mana Piala AFF nggak pernah ada yang serius. Kalau memang serius Piala AFF-nya Asia Barat ini ya, Piala Teluk ini, sebenarnya Iran kan bisa ikut di sini, tapi Iran nggak mau ikut dia. Padahal Iran itu negara terkuat loh setelah Jepang di Asia.
Jadi kita waspada terhadap Bahrain, tapi kita tetap harus menganggap Piala AFF itu ciki. Salam Di Matteo. Ya, gimana nih menurut kalian antara Bahrain dan Arab Saudi? Apakah ada dampaknya ke timnas Indonesia? Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa.